belum tidur. Ya, udah lanjutin lagi dikit. Tadi kan ngelanjutin, saya bilang gimana sih kiat-kiat kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar kita selamat. Mau pada selamat nggak? Hah? Sama yang ngomong juga pengen selamat. Oh, Mbak. Terusin yang tadi ya, menyempurnakan ibadah dulu. Sebelum nanti ada tanya jawab sedikit ya. Kalau ada yang mau nanya silakan nanya. Sempurnakan yang pertama niat, kedua tadi ilmunya, yang ketiga dengan sabarnya. Udah pada sabar belum? Masih suka marah-marah? Alhamdulillah. Masihnya semangat banget lagi, masih. Kan kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Istanibil ghadab. Jangan marah. Jangan marah. Jangan jauhilah walakal jannah. Maka pasti masuk dalam surga kalau kita nggak marah. Jadi senyum. Coba mau nggak marah. Nida mana Nida? Oh, marah nggak enak kok. Ya, terkait gendruwo. Gendruwo kayak gimana juga saya nggak tahu. Ya, jadi jangan marah. Kunci salah satu ibadah yang terbaik sempurna itu dengan sabar. Kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu mendapatkan pahala di sisi Allah tanpa batas. Tahu tanpa batas? Nggak ada batasnya. Nih, sabar. Sabar itu dibagi-bagi lagi kata Rasulullah. As-sabrun salasa, sabar itu bagi tiga. Yang pertama, as-sabrun alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, as-sabrun ala ta'ah, sabar dalam menjalani ketaatan. Yang ketiga, was-sabrun anil maksiat, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang paling berat yang mana? Musibah, taat apa maksiat? Maksiat. Semuanya juga berat, tetapi kalau dengan iman, maka semua tidak akan menjadi beban. Musibah, masuk dalam musibah. Contoh musibah apa? Sakit. Ada yang sakit nggak hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau sakit enak nggak ngejalanin hidup? Nah, dengerin orang nggak jelas, mau makan nggak ada rasa, ngelihat orang punang-punang, badan pala regel, iya sakit tuh. Nah, ini rezeki yang besar yang tidak pernah kita syukuri. Oh, si udah mulai serius nih ngomong nih. Coba saya tanya sama bapak, teteh. Pas bangun nih, kalau sholat selesai bangun tidur, biasanya baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ngapal saya alhamdulillah doang. Iya apa enggak alhamdulillah? Kira-kira bangun tidur langsung ambil HP. BB siapa? Bangun tidur, angkat kedua belah tangan kita, berterima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih, hamba masih dibangunkan. Coba lihat mata, ya Allah, mata masih bisa melihat. Ya Allah, suara masih terdengar. Ya Allah, bisa ngeluarin suara. Lihat tangan gerak, mau jalan, mau ngambil air wudhu, alhamdulillah kaki masih berjalan. Begitu nggak kita tiap hari? Kayaknya mah bangun benar ambil HP.
Ya, bersyukur saat ini. Kita ini orang-orang yang mahal. Ada di Bandung orang konglomerat, matanya nggak bisa ngelihat, dia punya uang triliunan, nggak bisa dibeli itu mata. Padahal ada operasi ini, ada operasi itu, udah nggak bisa, mentok. Katanya duit berapa aja dikasih, yang penting mata saya bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Kita ini mahal, bersyukur. Coba didatengin, mau pizza, mau martabak, mau ayam goreng, mau sop ikan, segala macam. Tapi diambil rasa aja sama Allah di lidah kita. Mau pizza, mau gorengan, apa segala macam, pasti hambar rasanya, nggak kerasa. Iya, kita masak, bisa nyobain. Alhamdulillah ya Allah, kopi bisa kerasa manis, pahitnya, manisnya, gula masih bisa kerasa. Bersyukur. Di balik musibah harus bersyukur. Kok bisa ya? Berani nggak mendapatkan musibah mengucap alhamdulillah? Biasanya kan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kita membaca inna lillahi ya, Bu ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi di awal dengan alhamdulillah, apakah berani? Deng-deng. Ibu lagi sakit nih, kena musibah. Mengucap alhamdulillah nggak sama Allah? Boro-boro, alhamdulillah. Minta sembuh, pasti kita mau buru-buru. Pernah nggak lagi sakit? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya dikasih sakit. Pernah nggak? Ini ke halo, nah udah dikecilin dikit maksudnya. Alhamdulillah, belajar yakin sama Allah. Saya Bu, Pak, dalam. Saya hampir tiap hari datangi tamu di rumah. Datang, ada yang sakit, ada yang curhat, ada yang segala macam, ada yang undang, ada yang apa segala macam. Suatu saat ada orang yang sakit datang, ibu-ibu, pakai tongkat, jalannya kayak robot kan kalau pakai tongkat ya. Oh, dibuat papa sama anaknya. Ini ada energi apa ini di sini? Senyum, sabar. Lanjutin ya. Masuk. Sakit apa, Bu? Ini ganti dulu ininya, terlalu ini. Tes. Tes 1, 2. Tes. Saya cuma bilang, Bu, sakit apa? Lutut A. Kenapa lututnya? Stadium 4. Stadium 4. Udah lama. Udah lama, udah ke dokter, udah habis ratusan juta. Saya cuma bilang, Ibu mintanya sama siapa? Ya biar dia mintanya sama Allah. Cuman kayaknya yakinan ke dokter dibandingkan sama Allah sih. Dokter ini didatangi, dokter sana datangi, dokter sana nggak sembuh-sembuh kan? Ikhtiar lah bahasanya. Saya cuma bilang, Bu, yakin dulu sama Allah. Ya saya udah kemana-mana. Yakin nggak sama Allah? Iya yakin sih. Jangan pakai sih. Karena ini sakit ya Bu ya. Jadi dia merasa kayaknya belum yakin gitu nih, nggak sembuh-sembuh. Jangan bilang pakai sih, yakin nggak Bu? Iya, saya yakin sama Allah. Saya mau nangis. Saya yakin sama Allah. Udah diam. 60 sih nenek-nenek juga ya, saya bentak-bentak nanti salah ya. Udah, ya berdoa sama Allah ya, berdoa ya. Ya berdoa. Bu datang ke sini, saya nggak bisa nyembuhin Ibu. Ibu datang ke sini, wasilnya kita sama-sama berdoa sama Allah. Nggak tahu hari ini Allah akan beri apa
apa sama ibu, wallahu a'lam bishawab. Cuma kita minta sama Allah, minta Allah titipkan kesehatan kepada ibu. Itu aja. Doa. Habis doa bareng berdua sama anak-anak ini saksikan, berdoa sama Allah, nangis, buka matanya, selesai, ditutup Al-Fatihah, dan cuma bisa, ibu sekarang kuat nggak berdiri? Berdiri, coba berdiri. Berdiri, biasa kan dibantu sama anaknya. Berdiri, padahal udah nggak bisa jalan. Berdiri. Coba melangkah 2 langkah. 1, 2, tuh, sini. Allah punya kuasa, nggak ada yang bisa ngalangin. Allah punya kuasa, nggak ada yang bisa menghalangi. Ini begitu keyakinan saya sama Allah. Makanya dikit-dikit Allah, jangan siapa-siapa lagi. Rugi kita hidup dengan keluh kesah, dengan banyak masalah. Padahal masalah itu Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan derajat kita. Ujian yang Allah datangi kepada kita, ini kan ujian. Di Hongkong ini ujian. Mau makan di Indonesia bareng-bareng sama keluarga, iya kan? Betul nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak yang datang ke sini kan mendatangi masalah. Dan harus bisa keluar dari masalah, betul nggak? Harus bisa melewati itu kan. Termasuk pejuang-pejuang hebat, mbak-mbak di sini, ujian didatangin. Iya dong, orang-orang kan malas ketemu ujian. Ketemu ujian nanti ya. Kalau mbak-mbak, tete-tete yang di sini, ibu-ibu yang ada di sini, mendatangi ujian. Jauh dengan keluarga, jauh dengan anak, ya, kan ujian. Belum pekerjaannya seperti apa, kan ujian. Nah, mau masih tahu kiat-kiat menghadapi ujian saat ini. Yakin sama Allah. Kalau kita gantungannya Allah nih Bu, gantungannya Allah. Wa may yatasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Kalau kita bergantung di talinya Allah, Allah akan tunjukkan jalan yang lurus kepada kita. Dimanapun kita berada. Karena kita begitu yakinnya kepada Allah saat ini. Ya, ini masalah kecil Bu, urusan dunia mah kecil, dikecilin. Kekuasaan Allah yang besar-besar. Kejadian lagi 2004 Bu. Ya, orang nggak bisa ngeliat Bu. Udah kemana-mana, profesor dokter ini katanya udah nggak bisa ngeliat, matanya nggak bisa ngeliat. Saya bilang, Pak Haji, ini Pak Haji lagi. Haji, yakin gak sama Allah? Allah nyembuhin. Nabi Ayub aja sakit disembuhin, Nabi Yakub aja yang buta matanya bisa sembuh sama Allah. Di zaman kita masih bisa, sangat bisa kalau yakin kita sama Allah. Doanya datang Bu, doa segala macam, selesai doa, udah Pak Haji ini wasilahnya nih pakai air aja lah, diusapin, diwuduin lah. Ya, ulang lagi, perbanyak ingat sama Allah. Setelah 7 hari, saya ingat tuh Ramadan 2004 tuh. 7 hari sebelum Ramadan, sebelum Lebaran itu, saya ketemu di masjid sama Pak Haji ini. Kebetulan saya lagi sholat di masjid. Ingin ketemu sama Ustadz Reza katanya. Katanya dengar, dia nggak ngeliat kan Bu. Kayaknya dengar khutbah, itu siapa yang khutbah di Jumat? Ditanya sama saudaranya itu, Ustadz Reza yang khutbah, ingin ketemu sama saya. Di masjid, saya bilang saya lagi di masjid jam 3 pagi, datang aja kalau mau ke masjid. Masjid datang, saat itu lagi musimnya Lailatul Qadar tuh, 21, 23, 25, 27, 29. Kalau mau datang ke masjid aja, datang papa sama istrinya sama anaknya, kamu udah gak bisa ngeliat. Saya cuma bilang, Pak Haji, udah Pak Haji, saya cuma gak bisa apa-apa Pak Haji, doa aja sama Allah, minta kesembuhan, tapi dengan yakin. Jangan setengah-setengah, masa sih. Nah, orang udah masa sih, nggak bakal mengganggu doanya. Percaya tidak percaya, setelah pulang doa bareng, itu lagi Idul Fitri Bu. Saya datang kan subuh-subuh, persiapan mau sholat Idul Fitri kan sholat subuh dulu berjamaah. Di belakang Bu ada yang manggil saya Bu.
Ustadz Reza, oh saya bilang, Pak Haji, saya ngeliatkan, astagfirullahaladzim, Pak Haji, Pak Haji bisa ngeliat saya? Iya, Ustadz Reza kan, tapi agak masih rada remang-remang. Pak Haji kesini sama siapa? Sendiri dari rumah. Kok bisa kayak gini? Pas lagi malam-malam itu, dia pas assalamualaikum, pas malam takbiran itu, dia sholat tahajud, assalamualaikum, sholat tarawih lah gitu ya. Sholat tahajudnya dia, assalamualaikum. Pas dia usapin bisa ngeliat. Waktunya 7 hari Allah kasih. Ketemu saya pas malam ke-7, malam pas Idul Fitri. Ya Allah, tuh Pak, Allah mah hebat saja. Kita cuma begini doang nih kerjaan kita, tapi Allah cukupkan. Makanya kalau kita minta apa-apa lagi, minta urusan dunia mah urusan kecil, minta gaji lebih besar lagi, urusan kecil. Ya bonus dari majikan urusan kecil. Coba ibu minta sama Allah, ya Allah berikan bonus dari majikan biar ada dapat, tahunya nggak dapat, kecewa nggak kira-kira? Berikan surprise terus. Pengen minta sama Allah ampunan, keselamatan, kebahagiaan, ridhonya, udah. Ya Allah mudah-mudahan saya punya rumah. Boleh nggak? Boleh. Mudah-mudahan saya punya mobil di Indonesia, di Jawa. Boleh. Ya, doa dikabul sama Allah, tapi mobil dipakai nggak benar sama anak-anak kita, rumah dipakai sama suami kita ngaco. Apakah ini sesuai dengan keinginan kita? Ingat Bu, keinginan kita ini hawa